Saya juga nggak mau lah mengorbankan rakyat saya hanya demi untuk sebuah kekuasaan saya. Kalau misalnya wilayah Waikanan itu memang tidak terkendali dan kemudian masuk zona hitam misalnya, yang kena juga banyak, kemudian penyebaran penyakit corona ini cukup meluas dan sulit dikendalikan, anggaran nggak punya, ya kan, pengalaman nggak ada juga, misalnya seperti itu, ya kenapa tidak ditunda saja? Tapi juga jangan antipati dipukul rata seluruh Indonesia ini bahwa nggak boleh melaksanakan pilkada. Menurut saya nggak fair juga menurut saya. Menurut saya kesehatan itu di atas segala-galanya, keselamatan masyarakat itu di atas segala-galanya. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal untuk periode kedua, pilkada, gitu ya. Nah ini Pak Adipati kan memilih wakil setelah kemarin Pak Edward almarhum, Pak Ali Rahman. Nah ini alasannya kenapa, Pak Bupati? Jadi saya itu basisnya data, basisnya survei, ya kan? Saya sudah survei kemarin, bulan 11 saya sudah survei. Bulan ini terakhir saya barusan survei juga. Jadi saya itu basisnya tuh selalu survei. Yang pertama kenapa Pak Ali Rahman, saya tahu beliau. Karena beliau jadi bawahan saya sudah hampir 4 tahun lebih. Beliau pernah ke SPU, terakhir kemarin Kepala BKP SDM. Jadi saya tahu beliau, tentang track record beliau saya tahu. Yang kedua, saya lihat survei. Ternyata Pak Ali Rahman ini juga masuk di jajaran survei, ya kan, untuk mau pilkada sebagai wakil bupati gitu kan. Nah itu menjadi daya tarik saya. Kemudian beliau ini juga jangan dibilang awam terhadap politik, beliau juga pernah dulu ingin mencalonkan diri 2014, walaupun beliau nggak jadi, belum kesampaian gitu kan, ya kan. Mungkin belum rezeki beliau. Artinya beliau juga berkecimpung juga sedikit-sedikit di politik praktis gitu ya, walaupun beliau belum pernah menjabat jabatan politik gitu kan. Nah jadi ini menjadi gambaran saya untuk ketika, dan beliau kan punya real masa basis yang jelas. Beliau pernah jadi camat di beberapa tempat gitu ya. Nah ini mungkin menjadi daya tarik saya ketika waktu kemarin saya harus memilih pada akhirnya dengan pilihan saya itu Pak Ali Rahman. Kemudian ini bicara tentang program berkelanjutan. Tadi kan kita di awal sudah bahas program yang dikerjakan selama 5 tahun. Berkelanjutan, apa yang mau diprioritaskan ini kalau Pak Adipati dengan Pak Ali Rahman nanti dipilih oleh rakyat di pilkada 9 Desember mendatang, hal apa lagi yang ingin Anda kerjakan di Waikanan? Jadi saya tentu melanjutkan tentang capaian-capaian yang belum tercapai. Saya harus jujur, saya akui banyak juga capaian-capaian itu yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Contoh misalnya IPM, saya harus akui. Kemiskinan misalnya, saya harus akui bahwa itu tidak sesuai dengan target yang ingin saya capai. Tapi jangan lupa bicara kemiskinan hari ini, pertumbuhan ekonomi kemarin tingkat nasional 4 sampai dengan 5%, hari ini sudah minus gitu kan. Bukan hanya tingkat kabupaten, nasional. Bahkan dunia bahkan gitu kan. Nah jadi ini juga punya dampak. Tetapi saya ingin melanjutkan sesuatu yang selama ini sudah saya rintis, tetapi mungkin belum mencapai capaian. Misal bidang infrastruktur masih saya jalankan, kemudian kesehatan juga saya pengen masyarakat saya itu lebih sehat lagi gitu kan, dengan program-program yang sudah kita siapkan. Samping dari itu ada 2 hal mungkin saya lebih fokuskan lagi. Satu itu adalah sumber daya manusia, yang kedua adalah perekonomian. Kenapa ini saya pilih? Saya pikir saya mau mempersiapkan juga orang-orang yang unggul, orang-orang yang hebat sebagai masa depannya Kabupaten Waikanan. Karena bagi saya pemimpin yang hebat itu bukan hebat dia secara personal, tapi bagaimana dia bisa menciptakan pemimpin-pemimpin setelah dia. Itu bagi saya. Artinya saya harus mempunyai sumber daya manusia yang cukup baik di Waikanan itu. Dari segala bidang, mau dia pendidikan, ASN-nya, gitu kan, tenaga kesehatannya. Karena memang pemimpin yang hebat yang bisa melahirkan pemimpin yang hebat. Itu hebat. Gitu. Kalau dia cuma melahirkan diri sendiri, belum hebat dia. Dia harus bisa jadi trainer, jadi pelatih. Betul. Dia harus bisa meng-create orang ini yang tadinya biasa bisa jadi ini gitu kan. Nah itu kita lakukan peningkatan sumber daya manusia, banyak itu program yang kita bisa sampaikan. Kemudian yang kedua adalah perekonomian. Kenapa perekonomian jadi sasaran saya? Saya itu pengen ini Waikanan itu ekonominya beranjak, bangun lagi dari tidur yang kena COVID ini, itu bisa bangun lagi. Nah makanya kita coba sekarang ini mendata, kemudian memberikan bantuan, memberikan pelatihan. Sudah kita mulai sih, tapi belum masif. Pada periode sebelum ini belum masif.
Nah ini kita pengen masifkan lagi. Jadi kita pengen kawal betul UMKM ini, mulai dari dia misalnya kopi, kita kawal betul mulai dari dia menanam kopi, ngerawat kopi itu, ngambil kopinya, ngolah kopinya, masarkan kopinya, ya kan, pembiayaannya, pasarnya, ilmunya, teknologinya, semua. Nah ini mau kita garap betul, terutama kopi. Hari ini kita garap serius kopi itu. Kita sudah kerjasama dengan UGM, kita kerjasama dengan Polinela, gitu kan. Banyak MOU kita lakukan. Bank Indonesia hari ini membantu contoh-contoh seperti itu. Karena bagi saya ekonomi ini penting menurut saya. Di tengah misalnya pandemi yang sudah menurut saya sudah memprihatinkan untuk bidang ekonomi. Kalau saya bilang tadi, kalau kesehatan itu SOP-nya jelas, orang sakit kena COVID, apa yang dilakukan sudah tahu kita. Tapi kalau pemulihan ekonomi, nah ini agak berat. Dan itu gak mungkin sebentar. Saya yakini bahwa pemulihan ekonomi ini tidak akan mungkin dalam waktu cepat. Allahualam menurut saya 6 bulan kita bisa balik lagi, bukan tidak mungkin. Namanya recovery itu susah, butuh waktu panjang. Buktinya kalau menyembuhkan orang sakit 1 bulan 2 bulan clear orang itu, negatif buatnya kan, banyak seperti itu. Tapi pemulihan ekonomi, membalikan lagi ekonomi ini, nah ini makanya saya menargetkan di situ. Ada 6 sampai dengan 7 program yang sudah kita siapkan untuk menjalankan itu. Dan Anda yakin dengan Pak Ali Rahman Anda mampu melakukan itu 5 tahun ke depan? Insya Allah saya bisa. Artinya ini lengkap, birokrasi ada, saya orang politik, beliau orang birokrasi. Jangan lupa saya juga ditopang oleh anggota DPRD, fraksi yang cukup besar di DPR. Ini kan aset juga ini. Bagaimana kita mau menjalankan program kalau DPR-nya juga nggak bisa sinergi dengan kita, ya kan? Nah ini kan sulit juga karena pengesahan di situ ada DPR, ada kita mengajukan, kalau nggak disahkan DPR juga dulu. Nah ini aset juga yang menurut saya bisa untuk menjalankan program-program yang insya Allah nanti kan kita buat. Oke, kemudian ini kan pilkada tahun ini memang agak berbeda dengan pilkada sebelumnya. Benar. Karena ini di luar kenormalan. Betul. Pandemi, di tengah pandemi. Pilkada di tengah pandemi. Kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhir. Betul. Gitu. Betul. Kita sih berdoa berharap segera berakhir, gitu ya kan? Betul. Tapi ketika pilkada dilakukan di masa pandemi, gitu. Nah ini kan bisa juga menjadi klaster baru nanti, sangat mungkin. Urusan pilkada ini. Sangat mungkin. Nah, hal apa yang paling Anda ingin tekankan dengan penyelenggara sehingga pilkada ini bisa dapat seperti tadi yang kita harapkan itu memang hasil yang paling maksimal? Ya, saya bicara kapasitas bupati dulu. Sebagai bupati saya sudah beberapa kali rapat dengan KPU. Artinya kita melihat penanganan seperti apa. Saya mau tahu seperti apa di TPS itu nanti, apa yang dilakukan oleh KPU penyelenggara. Oh ternyata disiapkan masker, kemudian jaga jarak, kemudian TPS diperbanyak lagi hari ini gitu. Kemudian kita juga menyiapkan masker, menyiapkan hand sanitizer, kemudian menyiapkan ini segala macam itu. Nah, kemudian kesehatan juga dilibatkan di situ. Nah, jadi kita berharap bahwa pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan bukan hanya demokratis hari ini, bukan hanya legitimate gitu kan, partisipasinya banyak, tapi juga sehat, gitu kan. Ini penting. Karena kesehatan utama. Nah, kita kalau dulu nggak kita pikirin masalah ini pilkada, hari ini kita pikirkan juga. Bahkan menurut saya itu ranking yang paling tinggi di atasnya, dibanding dengan partisipasi dan sebagainya. Nah ini menurut saya juga perlu peran kita semua. Makanya saya selalu mengajak TNI, Polri, gitu ya, ormas masyarakat, organisasi masyarakat, keagamaan, pemuda dan sebagainya. Kemudian juga KPU, Bawaslu untuk terus mengedukasi masyarakat, ya kan, tentang bagaimana mereka bisa datang ke TPS, kemudian datang ke TPS itu dengan protokol kesehatan. Itu yang terus kita sampaikan gitu kan. Nah, kalau bicara soal paslon, saya sebagai salah satu paslon di Kabupaten Waikanan, saya berbeda kampanye hari ini dengan kampanye dulu. Kita sudah siapkan strateginya. Strateginya adalah kita perbanyak titik hari ini. Kalau KPU memperbanyak TPS, kalau kita memperbanyak titik pertemuannya. Jadi saya targetkan titik pertemuan satu kecamatan misalnya 30 titik gitu kan. Saya dengan wakil dengan 30 titik. Artinya maksud saya satu kelurahan, satu kecamatan, satu kampung tuh saya bisa langsung datang. Bisa satu kampung tuh bisa 2 atau 3 titik, tergantung. Nah, saya tidak mengumpulkan kampanye ini dengan kampanye terbuka. Tapi saya lebih mengundang orang nantinya. Jadi misalnya di satu kampung A, saya mau pertemuan di satu tempat itu hanya kapasitasnya misalnya 50 orang. Maka saya akan undang 50 orang. Bisa namanya Budi, Bejo, Ngatimin atau siapapun namanya 50 orang itu kita terdata. Itu kita undang. Untuk menghindari supaya tidak membludaknya untuk kampanye kita. Karena kalau kebuat klaster baru itu berisiko juga. Jangan lupa, bukan cuma masyarakatnya yang takut. Kita sebagai paslon juga takut gitu kan. Jangan-jangan dan kita nggak tahu itu kan. Nah, tapi itu juga kita juga kerja sama
Kita ketika orang nanti datang ke kita kampanye kita itu kita siapkan masker gitu kan, kemudian kita ukur suhunya, ruangan juga kapasitasnya maksimal 50% kita gunakan dan mereka kita undang. Jadi tidak ada lagi kampanye-kampanye terbuka. Kita pasangan kita tidak ada melakukan kampanye terbuka, hanya kampanye-kampanye tertutup. Tertutup itu maksudnya kita batasi, terbatas. Kampanye-kampanye terbatas. Itu mungkin. Iya. Nah kemudian kalau kita baca data ini kan Pak Adipati sama Pak Ali Rahman ini sebagai paslon gitu ya, itu kan didukung oleh 7 partai dengan asumsi kursi itu kalau tidak salah sekitar 80%. Iya, betul. Gitu. Nah kalau di atas kertas ini berarti kan di atas kertas ini berarti pertarungan kan sudah selesai. Berarti lawan kan tinggal 20%. Apakah Anda berpikir seperti itu? Jadi saya berpikir begini, politik itu tinggal bagaimana cara kita mengemasnya. Betul itu aset. Jadi misalnya jumlah kursi cukup banyak, kalau dihitung-hitung secara matematika, menanglah saya. Orang 80%, kerjain aja caleg-caleg itu suruh kerja lagi seperti mereka waktu mereka pilkada, pileg kemarin gitu kan. Udah selesai lah barang itu. Saya juga begitu, saya 11%, saya itu hampir 30-an, hampir 27%. Saya kuasai kursi DPRD, 11 kursi dari 40. Gitu kan, tetapi kan nggak cuman itu, ya kan, banyak beda pileg dengan pilkada itu beda, nggak bisa disamakan gitu kan, walaupun itu aset dan ini akan saya gerakkan mesinnya. 7 partai politik ini akan saya gerakkan mesinnya. Saya mulai besok itu akan konsolidasi, begitu ditetapkan tanggal 23 dan masa kampanye tanggal 26 saya akan start awal saya akan konsolidasi dengan semua partai politik untuk menggerakkan mesin partai politik ini, karena bagi saya kemenangan itu nggak boleh tanggung-tanggung. Kalau saya buktikan itu kan, 2009 saya 3 kursi, 2014 saya 7 kursi, 2019 saya 11 kursi. Bupati saya menang, pilgub saya menang di wilayah saya, gitu kan. Jadi hampir semua konstelasi politik yang ada di wilayah kanan itu saya menangkan. 2019 saya cukup duduk dengan 11 kursi. Nah hari ini ada pilkada. Saya punya hitungan juga yang cukup matang, bukan hanya soal bicara. Saya sekali lagi survei, dasar saya survei. Saya lihat berbasis data. Berbasis data. Jadi ini kita seriusi benar gitu kan, dan kita nggak main-main, dan saya tidak pernah menganggap remeh lawan. Siapapun lawannya saya tidak menganggap remeh. Dan mungkin ada gosip nih soal tabung kosong kemarin. Wah ini kanan menciptakan tabung kosong. Saya nggak pernah menciptakan tabung kosong. Ini partai politik komunikasi dengan saya dengan cukup baik. Saya komunikasi baik dengan partai politik. Dan yang saya sodorkan visi misi dan elektabilitas. Tapi jangan salah Pak Bupati. Ada beberapa pengalaman pilkada juga. Kalah juga. Orang melawan kota kosong juga bisa kalah. Makassar contohnya. Makassar. Makanya jangan bilang bahwa kota kosong itu tidak demokratis. Saya tidak setuju dengan orang yang menyampaikan bahwa tabung kosong itu tidak demokratis. Demokratis, orang dia dipilih nggak ditunjuk. Kemudian ada jalur 2 untuk menjadi kepala daerah ini, jalur politik itu ada 2. Dan perseorangan. Independen. Nah kalau dia serius kenapa tidak digarap independen gitu kan? Nah, hal ini kan kita sudah selesai lah, kita nggak lawan tabung kosong, ada lawan kita semua. Nah, kita penting bertarung dengan benar, menjalankan visi misi kita, menggerakkan relawan, menggerakkan instrumen partai politik, itu kan kita gerakkan semua, supaya ini nanti bisa mencapai nilai cukup baik. Jadi artinya dengan modal Anda tadi 80%, artinya tidak mengurangi semangat Anda untuk tetap bekerja di pilkada ini. Iya. Malah semakin semangat. Gitu saya nggak pernah bekerja politik itu yang tanggung-tanggung bagi saya. Jadi harus matang, strateginya harus tepat sasaran, basisnya harus data, kemenangan itu harus maksimal. Itu bagi saya. Kalau nggak usah bertarung. Kalau menang dikit-dikit atau itu kan. Jadi kalau mau menang banyak, kalau mau kalah banyak. Kira-kira kayak gitu. Jadi menang sempurna. Menang sempurna. Nah, ini kita ada pertanyaan terakhir ini. Pak penutup ini, Pak Adipati sebagai paslon, gitu ya. Ini kan masih di masa pandemi. Betul. Gitu. Kemudian kalau grafik masalah COVID ini di Provinsi Lampung ini naik terus. Betul. Nah, kita ingin tahu sikap Anda kira-kira terkait pilkada. Lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Saya melihatnya begini ya. Kalau bagi saya tidak bisa disamaratakan seluruh wilayah. Katakan 8 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada di Lampung. Menurut saya dilihat aja. Misalnya ini mau dibatalkan gitu ya, mau ditunda gitu ya. Ini kita bicara sikap Anda sebagai paslon. Saya menyampaikan kalau menurut saya tinggal lihat wilayahnya seperti Kanan. Menurut saya Kanan bisa dikendalikan.
lanjutkan saja pilkadanya. Oke. Mungkin wilayah-wilayah mungkin zona yang katanya seperti Depok, misalnya kita melihat zona hitam atau zona merah seperti itu. Nah itu mungkin dikaji lagi menurut saya. Oke. Nah tinggal kesiapan menurut saya, kita lihat daerah itu. Saya juga nggak mau lah mengorbankan rakyat saya hanya demi untuk sebuah kekuasaan saya. Kalau misalnya wilayah Waikanan itu memang tidak terkendali dan kemudian masuk zona hitam misalnya, yang kena juga banyak, kemudian penyebaran penyakit corona ini cukup meluas dan sulit dikendalikan, anggaran nggak punya, ya kan, pengalaman nggak ada juga, misalnya seperti itu, ya kenapa tidak ditunda saja? Menurut saya kesehatan itu di atas segala-galanya, keselamatan masyarakat itu di atas segala-galanya. Tapi juga jangan antipati dipukul rata seluruh Indonesia ini bahwa nggak boleh melaksanakan pilkada. Menurut saya nggak fair juga menurut saya. Jadi kita sudah dapat poinnya, artinya poinnya ya, secara pribadi Anda keselamatan itu nomor 1, betul, gitu ya, betul. Dan kemudian nanti akan melihat situasi dan kondisinya. Betul. Kalau memang pandeminya seperti di wilayah Waikanan yang menyelenggarakan pilkada memang di sana tidak terkendali, artinya sikap Anda sudah jelas, gitu ya. Kalau keselamatan itu nomor 1. Terima kasih nih. Sama-sama Pak Bupati. Saya terima kasih sekali nih. Waktunya, sharingnya, bincang-bincangnya luar biasa sekali. Sama-sama. Pemirsa Kupas TV, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Bupati Waikanan, Bapak Raden Adipati, ya, hampir 1,5 jam. Banyak sekali beliau tadi membedah tentang program kegiatan prestasi di Kabupaten Waikanan. Nah, tahun ini Waikanan adalah salah satu daerah dari 8 kabupaten kota di Provinsi Lampung yang akan menyelenggarakan pilkada. Kita berharap sih di masa pandemi Covid ini pilkada kita tetap berkualitas, partisipasi masyarakat tinggi dan demokratis. Tapi di pilkada ini ya, kita himbauan kita dengan masyarakat supaya memang patuh dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kaitan dengan pilkada, jangan sampai salah ya memilih calon pemimpin ya. Karena kalau kita salah memilih calon pemimpin dalam pilkada 9 Desember mendatang, maka kita akan menanggung itu sampai 5 tahun mendatang. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya Donald Haris Sihotang. Beberapa bincang-bincang kita itu tadi dengan Bapak Raden Adipati, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu dan inspirasi bagi pemirsa Kupas TV dimanapun berada. Sekian dan terima kasih.